Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Dulistiani dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Yogyakarta dengan NIM 048803032. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 dari mata kuliah Administrasi Jaringan. Untuk tugas 1 kali ini, saya diminta untuk Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor dan pusat dengan 3 departemen, salah satu kantor cabang di kota lain. Kantor pusat ini departemen penjualannya 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi 10 perangkat, server 10 perangkat. Ini terdapat koneksi WAN menuju kantor pusat. Untuk kantor cabang ini ada 20 perangkat. Nah, untuk alamat IP yang tersedia itu 192.168.10.0 dan ininya 24. Untuk soal nomor 1 ini adalah desain subnet. Rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Untuk yang nomor 2 ini ada buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Ini adalah jawaban dari saya. Ini ada divisi atau segmen, itu ada penjualan, pemasaran, kantor cabang, teknologi informasi, dan server. Ini ada kebutuhan host itu 50, 30, 20, 10, dan 5. Ini saya mengacu pada soal. Nah, ini penjualan itu 50. Penjualan 50. Pemasaran 30, departemen teknologi informasi 10, server 5, dan total perangkat 20 di kantor cabang. Nah, kenapa harus berurutan dari yang terbesar terkecil? Karena itu wajib. Tidak boleh sesuai soal ya, tadi ada penjualan, pemasaran, terus juga ada teknologi informasi, terus server. Untuk yang terakhir itu kantor cabang untuk yang sesuai soal. Nah, ini jawabannya itu harus diurutkan dari yang terbesar ke terkecil karena itu wajib. Nah, ini kenapa harus untuk subnet max-nya saya diisi 255.255.255.192. Nah, ini kenapa harus 26? Karena aturannya itu adalah sesuai rumus ya, karena rumusnya itu adalah harus lebih dari atau sama dengan jumlah host. Nah, ini jumlah host itu 50. Nah, di gambar itu ada sebentar. Nah, untuk karena ini harus menyesuaikan tabel ini sebentar. Nah, ini adalah jumlah hostnya itu ada 50. Karena sesuai rumus yaitu harus lebih dari atau sama dengan jumlah host. Ini ada jumlah hostnya 50. Nah, di sini harus mencari yang lebih dari atau sama dengan 50. Nah, ini yang paling mendekati itu ada 64. Max length-nya itu 26. Nah, 26 ini adalah 64. Terus subnet mask-nya ini saya mengikuti ini 255.255.192. Nah, ini adalah network address-nya, ini ada 192.168.10.0. Ini ada usable range dan juga ada broadcast address. Untuk usable range ini berada di antara network address dan juga broadcast address. Untuk network usable range untuk IP pertama itu adalah network tambah 1. Rumusnya seperti itu ya. Ini ada 192.168.10.1. Nah, ini 1 adalah 0 ditambah 1 karena rumusnya begitu. Nah, ini ada broadcast address. Broadcast address-nya itu 63. Nah, kenapa 63? Karena ini kan 64. Nah, di 64 ini dikurangi 1. Itu jadinya 63. Nah, kenapa dikurangi 1? Karena rumus mudahnya itu broadcast address dikurangi network address-nya itu minus 1, kurangi 1. Nah, ini adalah untuk IP
Untuk IP terakhir itu network kurangi 1. 63 dikurang 1 yaitu 62. Nah, ini untuk yang segmen pemasaran. Kenapa saya milihnya 27? Karena sama kayak tadi ya. Rumusnya itu harus lebih dari atau sama dengan jumlah host. Di sini jumlah hostnya 30. Nah, ini ada 32. 32 ini adalah 27. Nah, 27 ini subnet max-nya itu 255.255.254. Nah, ini ya, sama 224. Nah, ini usable range juga sama kayak tadi. Untuk IP pertama itu tambah 1, untuk IP terakhir itu dikurang 1. Nah, untuk broadcast address itu dikurang 1. Kenapa 65? Karena 64 tambah 1 itu 65. Dan juga ini kenapa 95? Karena network address selanjutnya itu 96. Nah, 96 kurangi 1 itu 95. Nah, ini ada IP terakhir dari usable range. Rumusnya itu kurangi 1 dari broadcast address. Nah, ini broadcast addressnya 95, jadinya dikurang 1 itu 94. Oke, itu kurang lebihnya. Nah, untuk yang terakhir ini ada 29. Kenapa 29? Ya, karena tadi 29 itu jumlah host yang dibutuhkan itu 5. Nah, harus lebih dari atau sama dengan 5. Nah, ini 5 itu ada ini ya, 8. Nah, ini 29. Saya menggunakan 255,255 255.255.248. Nah, ini ya. Nah, kenapa ini 150? Karena angka selanjutnya setelah 144 itu 152. Nah, ini seperti yang tadi. Untuk yang IP pertama itu 145 ditambah 1 dari 144. Nah, 144 tambah 1 itu 145. Dan untuk broadcast address itu kurangi 1. Karena ini, kenapa ini 150? Karena selanjutnya itu angkanya 152. Nah, 152 kurangi 1 itu 151, dan 151 kurangi 1 itu 150. Kenapa dikurangi 1? Ya, karena rumus IP terakhir itu kurangi 1. Nah, ini untuk nomor 2 yaitu tabel routing. Ini ada destination network 192.168.10.9. Ini ada subnet mask untuk kantor cabang. Kantor cabang ini tadi ya, 255.255.255.224. Ini ada next hop atau interface-nya itu 10.10.10.2. Nah, ini untuk kantor cabang. Network destination network-nya 192.168.10.0 sama seperti yang tadi. Nah, ini ada keterangannya penjualan, pemasaran, dan TI dan server. Nah, ini subnet max-nya mengikuti ini. Nah, kenapa saya menggunakan 10.10.10 ini? Karena alamat 10.10.10.1 dan juga ini titik 2 ini adalah IP yang digunakan pada jaringan WAN yang menghubungkan antara kantor cabang dan kantor pusat. Kenapa harus 10.10.10? Ya, karena ini saya pilih karena ini adalah IP private yang bisa digunakan secara bebas. Ini adalah jawaban dari tugas 1 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.